Pengamat, duet Anies AHY di Pilpres 2024 memiliki prospek menjanjikan. Ya kalau dari kami menyambut baik ya Pak, karena makin banyak ya kader putra-putri terbaik bangsa ya yang menyatakan kesiapannya untuk bisa maju dalam kontestasi Pilpres 2024 ini menjadi semakin positif ya buat demokrasi kita dan juga buat rakyat kita. Kalau ternyata teman-teman misalnya di sini ada pendukungnya Pak Anies yang menyatakan wah ini Pak Anies masuk nih ke kriteria kami, ya tidak apa, silakan saja. Atau misalnya ada usulan Anies AHY atau AHY Anies, ya silakan saja. Itu tentu semua akan kami dengarkan, kami resapi, kami sampaikan gitu di majelis tinggi partai bahwa ada aspirasi seperti ini, sehingga ini juga akan kami sampaikan kepada teman-teman ya parpol sahabat calon mitra koalisi kami. Seperti inilah aspirasi harapan dari kader-kader konstituen Partai Demokrat. Ayo kita duduk bareng, kita diskusikan bagaimana nih itu. Ya, kalau saya melihatnya dari konstruksi koalisi yang ada saat ini, ya kita belah saja misalkan ada KIB, Golkar, PAN, dan P3 seperti itu katakanlah kalau solid ya. Lalu ada KIR, ada Gerindra dengan PKB, lalu di sana ada satu lagi yaitu PDIP yang bisa berdiri. Maka sebenarnya ada sebuah arus baru ya yang belum katakanlah memilih dan bertemu untuk kata sepakat ya, ke depan mungkin sepakat yaitu Demokrat, Nasdem, dan PKS. Nah sebenarnya ideal, tiga partai ini ideal. Kenapa? Kalau mengusung misalkan Anies dengan AHY atau sebaliknya terserah gitu ya, mana yang lebih cocok gitu, elektabilitas yang lebih tinggi mana, ini menurut saya menjadi sebuah kekuatan yang bagus. Kenapa? Dua-duanya anak muda, sipil dan militer gitu. Lalu juga nasionalis religius, lalu elektabilitasnya juga Anies tinggi, AHY juga walaupun masih di tengah cukup lumayan. Iya. Oleh karena itu saya mengatakan kalau pasangan ini jadi diusung oleh ketiga partai itu, ini sebuah kekuatan yang berpotensi juga untuk bisa mengalahkan yang lain. Kita saat ini, Mas AHY sebagai salah seorang ketua umum partai, ya partai politik besar di Indonesia yang pernah berkuasa di Indonesia. Karena kan kita tahu Mbak, hanya ada 4 parpol yang pernah mengirim kadernya yang terpilih sebagai presiden, dan Demokrat adalah salah satunya. Nah sehingga kepercayaan diri itu kami juga punya keyakinan bahwa kedepannya bahwa mungkin saja ada kader utama kami yang akan dipercaya kembali gitu oleh masyarakat Indonesia. Karena kita lihat pembangunan saat ini kita bandingkan dengan era Pak SBY, ternyata banyak kerinduan dari rakyat ketika ditemui oleh Mas AHY maupun juga oleh kader-kader kami ya di daerah-daerah untuk misalnya dengan pembangunan di era Pak SBY gitu, yang banyak kemudian dilihat misalnya gaji PNS, TNI, Polri itu naik sampai 9 kali, itu kan luar biasa. Pendapatan per kapita yang kaitannya dengan daya beli meningkat sampai 3 kali lipat. Nah kan di era saat ini 1 kali lipat aja nggak nyampe gitu. Kenapa? Karena bagaimanapun rakyat butuh pembaharuan, butuh pemimpin yang baru gitu loh. Saya melihat tadi dari dulu ya sebenarnya yang dikatakan Bang Herzaki akan ada 2 pasangan, pemaksaan 2 pasangan itu memang skenario yang ada. Tetapi ya kita mendorong kenapa elit-elit ini tidak bijak. Kita 2019 yang lalu kita paham bahwa dengan 2 pasangan polarisasi sangat tinggi, tidak ada pemecah gelombang dan masyarakat menjadi pecah. Hari ini luka itu belum kering. Masyarakat masih banyak yang hari ini masih diperiksa, masih ada di penjara karena kasus Pilpres 2019 yang lalu. Itu kan imbas daripada polarisasi di Pilpres 2019 yang lalu. Oleh karena itu ya suka tidak suka, senang tidak senang, kita mendorong 2004 nanti gitu paling tidak minimal 3 pasangan atau lebih baik 4. Kalau konstruksinya tadi PDIP sendiri, KIR, Gerindra, PKB, KIB, lalu kalau bisa ya mendorong bahwa Nasdem, PKS dengan Demokrat mendorong Anies AHY, itu realistis menurut saya. Itu pertarungan yang seimbang nanti itu. Pengamat, duet Anies AHY di Pilpres 2024 memiliki prospek menjanjikan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta. Namun demikian, suatu saat ini partai yang disebut-sebut berpotensi besar untuk mengusung duet Anies dan AHY, yakni Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS belum resmi menjadi koalisi. Pengamat politik Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khairul Umam menilai, jika PKS, Nasdem, dan Demokrat resmi melakukan koalisi dan menyusung duet Anies dan AHY,
maka pasangan tersebut bakal memiliki mesin politik yang cukup, kompetitif, dan prima. Termasuk bergabungnya 3 poros politik besar di tanah air, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala, dan Surya Paloh. Pasangan Anies dan AHY bisa memiliki bekal mesin politik yang prima dan kompetitif dalam pertarungan Pilpres 2024, kata Umam seperti yang dikutip dari Kompas pada Jumat tanggal 16 2022. Tidak hanya itu, dukungan jumlah kursi di DPR pun nantinya akan menjadi terbesar jika ketiganya berkoalisi. Demokrat, Nasdem, PKS akan mendapatkan dukungan jumlah kursi partai terbesar dibandingkan gerbong koalisi lainnya, yaitu 28,50% dengan total 163 kursi. Rinciannya, Nasdem 59 kursi, Demokrat 54 kursi, dan PKS 50 kursi. Prospeknya menjanjikan, ucap Umam. Menurut Umam, tidak ada deklarasi nama capres dan cawapres dalam rapat pimpinan nasional. Demokrat kemarin membuka ruang negosiasi sosok kandidat yang akan diusung partai bintang Mercy tersebut. Kendati kader Demokrat mendorong pencapaian AHY, Umam menilai ruang diskusi soal ini masih terbuka lebar. Sebabnya Demokrat harus berkoalisi dengan partai lain untuk dapat mengusung capres dan cawapres, sehingga nama dan kandidat tidak bisa ditentukan sepihak saja. Umam berpendapat pidato AHY yang menyebut soal perubahan dan perbaikan sebagai kriteria capres dan cawapres. Mereka sedianya merupakan kode keras dari Demokrat untuk mengusung Anies dan AHY. Sebab narasi perubahan dan perbaikan hanya bisa dipresentasikan oleh kekuatan politik yang berbeda dengan rezim kekuasaan saat ini. Untuk itu, dari berbagai kemungkinan capres-cawapres yang ada, nama pasangan Anies dan AHY menjadi yang paling presentatif untuk narasi perubahan dan perbaikan, ujar Umam. Kemungkinan mewujudkan pasangan Anies AHY ini akan semakin terbuka, ujar dosen Universitas Paramadina tersebut. Adapun dalam pidatonya di Rapimnas Demokrat yang digelar pada tanggal Jumat 16 September 2022, AHY mengatakan partainya mengusung kriteria perubahan dan perbaikan untuk mencalonkan Pilpres pada tahun 2024. Selain itu, kriteria capres-cawapres Demokrat harus memiliki integritas dan mengantongi dukungan kuat dari masyarakat. Syarat lainnya, sosok pasangan pemimpin tersebut harus punya hubungan yang baik dan rasa saling percaya. Tidak kalah pentingnya, pasangan ini harus memiliki chemistry, memiliki kekuatan saling percaya dan saling menguatkan, saling melengkapi, kata AHY di Jakarta Convention Center Senayan kemarin. Demokrat mengklaim bahwa sebagian besar kadernya mendorong pencapresan AHY. Namun demikian, partai yang turut dibesarkan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut juga mempertimbangkan nama-nama lainnya, tak terkecuali Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Memang, nama Anies Baswedan sudah sebagian beredar. Beliau punya wawasan bagus dan punya chemistry dengan AHY. Tapi ini masih taraf finalisasi, kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan.